Kalian lagi ngedengerin Pod MPK Alsis SMA Negeri 56 Jakarta dengan aku, Ismi Anik, dan partnerku Julia Nurlita. Kami akan membahas tentang Jakarta sesak. Wah, susah kenapa tuh ya kak kira-kira? Oke, jadi Jakarta sesak ini kan sebelumnya aku mau tanya deh Ismi, gimana keadaan kamu, gimana kondisi kamu setelah setelah kita melaksanakan sekolah dengan PJJ selama kurang lebih 2 tahun itu. Pasti banyak perbedaan dong. Banyak banget kak. Ya. Nah, maksud dari Jakarta sesak ini kebetulan baru-baru ini kita lagi ramai dengan Jakarta yang sangat dipenuhi dengan polusi udara karena dari ASN, dari para pekerja lainnya, dan terutama sih dari para anak sekolah kayak kita. Wah bener banget sih kak. Apalagi sekarang aku udah bener-bener ngerasain banget yang namanya udara tuh ya bener-bener sesak banget. Kayak sekarang nafas aja tuh kayaknya agak gak enak ya kak ya. Nah kan gak cuma kamu aja yang merasakan perbedaannya, banyak juga yang merasakan, bahkan kayak banyak yang berkomentar di sosial media, di Instagram maupun di Twitter atau di WhatsApp dan TikTok itu tentang ramainya yang polusi seperti ini. Kamu tuh harus pakai masker terus nih kalau misalkan lagi sakit, takutnya menular juga. Iya bener banget. Di eranya Jakarta sesak ini kita harus banget yang namanya pakai masker. Mau itu kita di dekat wilayah ASN atau enggak, yang namanya polusi kan itu pasti ada di mana-mana ya kak ya. Walaupun udah nggak COVID juga kan kita harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pakai masker dan selalu Jaga kesehatan. betul banget. Nah, kamu tahu nggak Ismi? Sekarang polusi di Jakarta ini 40 kali di atas Widiland. Bernafas sehari sama dengan merokok 9 batang. Kamu bayangin. Parah banget itu kak. Kita nggak ngerokok, cuma nafas loh. Iya, tapi sama halnya seperti merokok 9 batang pula. Wow, parah banget. Dan saya juga menemukan foto dari salah satu akun Instagram. Itu tuh pada pukul 6:03 pagi dan 7:19 pagi itu bener-bener apa ya, polusinya tuh banyak banget gitu Ismi. Dan polusi Jakarta ini yang bertahun-tahun tuh punya AKI rata-rata di atas 170 dan berstatus berbahaya untuk kesehatan. Tetapi tidak ada yang bahas atau gerak di beberapa negara. Capai AKI 150 itu sudah jadi headline loh, dengan warning yang sangat heboh. Jangan keluar rumah, tutup jendela, pakai masker, dan lain-lainnya. Nah dari tadi kan Kak Julia ngebahas yang namanya AKI ini nih ya kak ya. Kira-kira apa sih Kak AKI ini? Oh iya, mohon maaf sebenarnya kayaknya pembacaannya tuh aku salah ya, harusnya AQI. Jadi AQI ini kalau dalam bahasa Indonesia itu indeks kualitas udara. Yang indeks kualitas udara itu apa sih? Indeks kualitas udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Gitu. Jadi pencemaran udara kita nih Jakarta udah melebihi di atas rata-rata banget. Wah berarti emang separah itu ya kak kondisi udara di Jakarta. Benar. Nah, terkait WFH yang aku dapat dari aku telaah berbagai media sosial juga ya. Yang aku tahu tuh WFH itu hanya untuk ASN dan kita nih sebagai pelajar enggak. Tapi itu juga ASN tertentu karena dia cuma untuk ASN KTT ASEAN gitu. Dan juga kita tuh gak kedapetan dalam artian karena itu untuk di daerah ASEAN aja kayak mungkin Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan kita kan Jakarta Barat kita nggak dapet gitu Ismi. Oke. Walaupun kita nggak dapet, kita bener-bener kena dampaknya ya kak ya. Masih berasa banget nih polusinya sampai sini. Bener, aku juga kalau berangkat sekolah ya ampun itu masih pagi tapi polusinya udah banyak banget. Wow, apalagi setiap aku pulang sekolah kayak itu lebih berasa banget sih kak. kan.
Gitu Ismi. Jadi 56 pun nggak PJJ, tetap belajar di sekolah dengan guru-guru yang mengajarkan juga gitu. Cuma ya tetap aja kita harus selalu jaga kesehatan. Sekiranya kita mempunyai tubuh yang kurang fit, kita pakai masker gitu. Oh oke, berarti 56 sendiri nggak ada PJJ ya kak ya? Iya Ismi. Mungkin banyak banget nih teman-teman kita yang merasa kayak ya nggak PJJ, padahal kan lebih enak PJJ. Mungkin juga ada sebagian dari teman-teman kita yang ngerasa kayak syukur deh nggak PJJ karena lebih enak sekolah offline gitu ya, karena kak ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru-guru langsung gitu. Jadi bisa untuk memahami materi lebih jelas gitu. Kalau Kak Jul sendiri tim yang mana nih kak? Tim PJJ atau tim offline? Kalau aku sih ya, setelah sebenarnya 50-50 aja. Setelah yang aku lalui sepanjang 2 tahun itu aku PJJ, aku pasti mengeluh juga kayak kayaknya mendingan sekolah offline deh. Tapi setelah aku offline juga aku mikir lagi kayak iya enakan PJJ gak sih gitu. Soalnya nih kalau nih keuntungan kalau PJJ menurut aku, yang pertama selain jam belajar kita yang agak santai, walaupun deadline-nya emang kadang terburu-buru ya, cuma kan ya emang agak santai aja kan, bisa sambil ini, bisa sambil itu. Dan juga kayak kita bisa ngerawat diri gak sih, body carean, skin carean gitu. Jadi Girl cewek-cewek banget gak sih kak? beautiful gitu. Dan juga yang aku rasain juga selama PJJ gitu ya, kayak udara enak aja gitu dihirupnya, kayak sejuk. Terus juga jalanan sepi, rasanya hening gitu, tanpa ada keributan klakson yang tin 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 setiap paginya atau setiap sorenya setelah atau berangkat atau pulang kerja dan berangkat atau pulang sekolah gitu. Betul, apalagi kalau misalkan kita sekolah offline, itu pasti hawanya kalau pagi-pagi bangun sekolah itu kayak ribet banget gak sih kak? Bener. Apalagi kalau misalkan jalan ke 56 tuh, kalau misalkan kalian berangkat sekolah lewatnya pertigaan Menceng. Aduh. Udah sulit kalau emang ngomongin Menceng ya. Karena emang letak sekolah kita tuh strategis dengan letak sekolah lainnya. Karena kan Betul. kita ada SMK 53, kita ada SD SMP Alkomar, kita ada Yadika, kita ada 56 dan juga ada MAN 16. Yes, betul. Jadi ya kamu bayangin aja deh, setiap pagi tin dari arah sana, dari arah sini ya kan. Betul banget, apalagi kalau misalkan menguras emosi dan tenaga banget tuh ya kak ya. Iya, terus juga kalau misalkan pasti kesiangan dikit aja bisa telat itu pasti udah dihadang sama Bu Indri di depan tuh kak. Oke. Nah, menurut kamu Ismi, kekurangan dari apa sih yang kamu rasain di saat PJJ yang kita corona kemarin tuh apa sih? Oke, kekurangannya ya kak ya. Sebenarnya banyak sih. Contohnya kayak kalau misalkan online, aku itu sendiri lebih kurang paham akan materinya. Karena kan kita belajar sendiri, cari materi sendiri, harus ngerti sendiri, harus paham sendiri. Nggak banyak guru yang ngasih modul atau menjelaskan secara langsung gitu kak, kayak bikin video atau apa gitu. Jadi kan kita harus mencari materinya sendiri dan harus bisa paham sendiri gitu ya kak ya. Apalagi ditambah manusia yang modelan kayak aku yang sangat introvert. Jadi kalau misalkan PJJ, aku kurangnya lingkup pertemanan. Jadinya temennya ya mungkin itu aja. Jadi kurang adanya sosialisasi dengan teman-teman yang lainnya gitu loh Pak. Gitu. Berarti kamu nih mungkin kekurangan teman kali ya. Iya betul sih. Ya cuma gimana nih, sekarang kan udah offline nih. Apa yang kamu rasain perbedaannya, benar-benar kayak menaik drastis kah, atau menurut kamu sama aja atau gimana? Menurut aku ini kalau misalkan awal-awal sih ya faktor shock aja kali ya kak. Kayak beda aja gitu rasanya, yang awalnya sendiri mulu nggak ada temen, tiba-tiba banyak temennya gitu ya kak. Mungkin agak shock kayak wah lingkungan apa ini.
merasakan lingkungan baru yang banyak teman-teman lainnya gitu ya Kak ya. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, teman-teman yang baru. Karena kan sebelumnya di rumah doang nggak pernah beradaptasi, paling ngobrol sama keluarga aja ya Kak ya. Ini ketemu dengan teman yang baru, jadi kayak harus apa ya? Harus beradaptasi lebih lagi kali ya. Ya mungkin karena sebelumnya belum pernah beradaptasi, sekarang dituntut untuk beradaptasi mungkin agak lebih susah aja sih Kak. Ya benar-benar. Sebenarnya kita tuh udah terlalu nyaman dengan PJJ sih. Cuma kan yang kita rasain udah hampir 1 tahun ya kita offline nih. Mungkin bisa lebih fleksibel lagi aja kali. Oke, nggak kerasa banget ya kayak kita udah ada di akhir pembicaraan pod kita kali ini. Iya Ismi. Untuk teman-teman sendiri nih, kira-kira kalian lebih prefer PJJ atau online? Offline dong. Ya, mungkin teman-teman kalau mau jawab bisa langsung jawab di kolom komentar ya. Kolom komentar di bawah. Jangan lupa mampir ke Instagram MPK OSIS 96 Jakarta. Dan juga akun Manfest SMA Negeri 56 Jakarta. Jangan lupa like and subscribe video ini. Kalau bisa share juga ya ke teman-temannya. Semoga bermanfaat. Segitu aja dari kami. Aku Ismi Anik. Aku Julia Nurlita. Sampai jumpa Di podcast selanjutnya. Bye-bye.